Menjauh dariku, segera pindah rumah. Atau kuceritakan kepada suami juga keluarga besarmu kalau selama ini kau pemakai dan pengedar barang haram. Aku punya semua bukti-buktinya. Pesan WA Aisyah kepada Mbak Ratih. Ponsel Aisyah jatuh dari meja. Aku menangkapnya dan kebetulan tak di-password. Aplikasi hijau tertekan oleh jariku, muncullah pesan itu di chat pertama. Benarkah yang dikatakan Aisyah? Kalau Mbak Ratih itu pemakai juga pengedar barang haram. Apakah barang haram yang dimaksud itu narkoba? Kalau benar, mengapa Mbak Ratih nekat melakukan itu? Apa alasannya? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam hatiku. Pantas saja Mbak Ratih tiba-tiba pindah rumah. Ternyata Aisyah yang sudah mengancamnya. Aisyah, kamu yang menyuruh Mbak Ratih pindah. Aku sudah membaca semua pesanmu. Tanyaku kepadanya dengan rasa penasaran. Iya, memang kenapa? Ucap Aisyah dengan balik bertanya. Kamu kok tega melakukan itu? Mbak Ratih kan sudah minta maaf. Kita sudah menyelesaikan semua secara kekeluargaan. Terangku. Aku sudah memaafkannya, tapi itu tidak menjamin ia tidak akan melakukannya kembali. Aku hanya waspada saja. Aku sudah sering bilang kepadamu, aku mau kita pindah, tapi kamu tak mendengar. Ya sudah, berarti kakakmu yang harus pindah. Dia yang harus menjauh dari kehidupan kita. Daripada ia kulaporkan ke polisi, hayo, bisa terkena banyak pasal dia. Tindak kriminal, penganiayaan, percobaan pembunuhan, pemakai dan pengedar narkoba. Aisyah menjelaskan semua kepadaku. Pada intinya, ia menyalahkanku atas permintaannya untuk pindah rumah tak kukabulkan. Tapi, benar kan Mbak Rati melakukan itu semua? Rasanya tak mungkin. Tanyaku tak percaya. Asal kamu tahu ya, dia yang sudah menukar obatku hingga aku terkena penyakit kanker seperti ini. Dia selalu merampas uangku. Hanya untuk membeli barang-barang haram itu. Jelas saja uang pemberian darimu setiap bulan dan pemberian suaminya tak pernah cukup. Itu semua karena barang haram itu. Semakin hari kecanduannya semakin parah. Hingga ia rela menjadi pengedar hanya untuk bisa membeli barang itu. Selama ini aku menyembunyikannya darimu juga keluargamu. Tapi untuk kali ini aku tak terima. Ia sudah menyakiti anak kita. Ia selalu memberi anak kita obat tidur saat ia diminta membantu jaga anak-anak. Sudah cukup aku menjadi wanita lemah. Sudah cukup kamu dan kakakmu membuat aku gila. Aisyah berbicara tanpa henti dengan bibir bergetar. Ternyata masih ada luapan hatinya yang belum tersampaikan. Antara percaya dan tidak percaya dengan ucapan Aisyah. Mengapa Mbak Rati bisa menjadi seperti ini sekarang? Mengapa Aisyah lebih tahu segalanya tentang Mbak Rati, sedangkan aku sebagai adiknya tak tahu apapun tentangnya? Aku baru tahu semuanya sekarang dari Aisyah. Sudah Aisyah, sudah. Tenangkan dirimu Aisyah. Aku atas nama Mbak Rati meminta maaf jika kami sudah melukai hatimu. Aku memeluk Aisyah, matanya berkaca-kaca, namun tak tampak air mata membasahi pipinya. Aisyah sudah sekuat ini sekarang. Lihat tuh Aisyah, udah hamil lagi aja. Doyan bangetnya bikin anak terus. Nggak repot apa ya anaknya masih kecil-kecil gitu. Hamil lagi, hamil lagi. Bu Asti dengan semangatnya mencibir Aisyah. Iya, dengar-dengar ia hamil anak kembar. Tapi kasihan ya, hamilnya terlalu dipaksakan. Harusnya dia nggak boleh hamil lagi tuh. Soalnya rahimnya mau diangkat karena kanker rahim yang dideritanya. Bu Nita bercerita dengan wajah memelas. Masa sih Bu sampai segitunya? Terus nggak digugurin aja gitu kandungannya? Demi kesehatan dan keselamatan ibunya juga kan pastinya. Bu Asti terperangah mendengar penuturan Bu Nita. Tahu tuh suaminya, tega banget ya sama istri. Dikira istri mesin pencetak anak apa? Biarin aja. Kalau istrinya sudah nggak ada baru tahu rasa. Melahirkan itu kan pertaruhan nyawa antara hidup dan mati. Ucap Bu Nita geram. Iya betul itu Bu. Gemes ih jadinya. Pengen tak kucek otak suaminya itu. Bu Asti mulai emosi. Tangannya memperagakan cara mencuci pakaian. Cucian kali, dikucek. Bu Nita tertawa terkekeh melihat tingkah tetangganya itu. Mereka tak menyadari kalau aku mendengar semuanya. Halaman rumah kami hanya terhalang setengah tembok pembatas saja. Kebetulan aku sedang mencuci mobil. Suara mereka terlalu keras untuk menggunjingi seseorang. Benar kata Aisyah, tetangga di sini julid semua. Ingin rasanya kusumpal mulut mereka dengan kanebo yang sedang kupegang. Namun emosi ku tahan. Tak pantas rasanya seorang lelaki beradu mulut dengan wanita. Rusak sudah reputasiku di lingkungan rumah ini. Tak tahu siapa yang menyebarkan berita itu, seakan mereka itu tahu segalanya tentang kehidupanku.
Pak Akmal, lagi mandiin mobil nih. Rajin ya. Masa mobil aja yang dimandiin? Anak udah pernah dimandiin belum? Bu Siti yang lewat depan rumahku berhenti sesaat hanya untuk menyindirku. Terlihat ia mentertawakanku dan segera berlalu dari hadapanku. Pak Akmal sepertinya lagi sibuk nih. Pak Agung lewat dan bertanya kepadaku. Oh, nggak lagi sibuk kok, Pak. Makanya nyari kesibukan dengan mencuci mobil. Ucapku tersenyum menjawab pertanyaannya. Oh gitu. Daripada cari kesibukan di luar, lebih baik cari kesibukan di dalam rumah, Pak. Kerjaan sepertinya numpuk tuh di dalam. Bantuin istri jaga anak atau beres-beres rumah sana. Kasihan kan istrinya lagi hamil dan lagi sakit pula. Kalau gitu, saya permisi ya. Pak Agung menegurku hanya karena ingin menyinggungku juga. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa para tetangga hari ini terlihat berbeda? Mereka terlihat sinis jika memandangku. Assalamualaikum Pak Akmal, sehat Pak? Pak RT tiba-tiba datang menghampiriku. Ada apa ini? Tak seperti biasanya Pak RT datang ke rumahku. Alhamdulillah sehat Pak RT, mampir Pak masuk ke dalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak, di sini saja. Saya ke sini hanya ingin memberikan sumbangan yang sudah dikumpulkan warga untuk tambahan biaya pengobatan Bu Aisyah. Ya, walaupun tak seberapa jumlahnya, semoga bisa membantu ya Pak. Ternyata Pak RT kesini hanya ingin memberikan sumbangan untuk Aisyah. Seketika mukaku memerah karena menahan malu yang tiada tara. Bagaimana mungkin aku yang seorang PNS berpenghasilan lumayan, punya rumah bagus dan mobil mewah, mendapatkan sumbangan dari warga sekitar? Mau ditaruh di mana mukaku? Siapa sih yang berani-beraninya menyebar berita ini semua? Menjatuhkan harga diriku sebagai seorang suami. Dikiranya aku tak mampu membiayai pengobatan Aisyah. Oh ya Pak, mobil dibersihkan gini pasti sudah laku terjual ya. Kalau rumah sudah laku belum Pak? Kalau belum nanti saya bantu promosikan lah. Bapak yang sabar ya, ini semua ujian. Allah tak akan memberi ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Berbanyak beribadah dan berdoa. Mohon ampun kepada Allah. Semoga setelah itu insya Allah akan mempermudah segala urusan Bapak. Aku semakin tak mengerti apa yang dikatakan Pak RT. Siapa juga yang mau jual mobil dan rumah? Mengapa seakan aku ini sedang susah dan mendapat sumbangan pula? Aku hanya bisa terpaku dalam diam, bingung mau berbicara apa. Sepertinya Pak RT salah paham atau memang ada yang sengaja melakukan ini semua. Tapi siapa yang sudah merusak nama baikku? Tapi Pak, ini semua tidak... Aku baru saja ingin menjelaskan kalau semua ini tidak benar, namun Pak RT sudah memotong pembicaraanku. Sudah Pak Akmal, jangan sungkan. Kita semua di sini siap membantu kok jika ada warga yang sedang kesusahan. Jangan dipikirkan ya Pak, nanti stres Bapak kambuh lagi. Jangan lupa diminum obatnya biar Bapak tenang. Saya permisi dulu, ucap Pak RT sambil menepuk bahuku. Jantungku seketika berhenti berdetak. Apa maksud ucapan Pak RT itu? Aku stres, minum obat. Dikiranya aku gila apa ya? Kukepalkan kedua tanganku. Darahku mendidih, kepalaku terasa berasap, dadaku bergemuruh kencang. Tak bisa kubiarkan ini semua. Awas kau Pak RT. Berani-beraninya bilang aku ini stres. Pak RT, tunggu. Aku berteriak dengan sekuat tenaga memanggil Pak RT. Aisyah, kau minta sumbangan warga untuk biaya pengobatanmu. Kau juga bilang mau jual mobil dan rumah ini ya? Mengapa Aisyah? Mengapa? Aku bertanya dengan sekuat tenaga mengontrol emosiku. Aisyah yang sedang menyuapi kakak Adam seketika berhenti. Melirikku sebentar dan kembali melakukan aktivitasnya lagi. Tidak, aku tak tahu semua itu, ucapnya tanpa menatapku. Jangan bohong Aisyah, katakan yang sejujurnya, aku tak akan marah kok. Aku merayu Aisyah perlahan. Aku takut jika nada suara ketinggian Aisyah akan tersinggung. Kemudian emosinya meledak kembali. Hampir saja tadi aku baku hantam dengan Pak RT karena masalah ini. Untunglah aku bisa menahan emosiku kala itu. Mengingat di sekitar rumah sedang ramai orang berlalu lalang. Aku tak mau membuat keributan di depan umum. Kalau ku bilang tidak ya tidak, jawab Aisyah dengan meninggikan suaranya. Lalu, siapa yang melakukan itu semua? Di rumah ini hanya ada kita, tak mungkin kakak Adam atau Dede Azam yang melakukannya kan? Pertanyaan konyol macam apa ini? Aku sudah kehabisan kata-kata untuk membuat Aisyah mengakui perbuatannya. Tak tahu. Singkat sekali jawaban Aisyah itu. Oke, aku maklum. Mungkin emosi Bumil sedang tidak stabil. Aku harus bisa mengambil hatinya agar tak hancur seperti dulu lagi. Aku tak melanjutkan pertanyaanku lagi. Lebih baik aku mencari tahu kebenarannya sendiri.
Hei Akmal, bisa nggak sih kamu jaga Aisyah? Bapak nggak terima kamu buat Aisyah sampai terkena penyakit kanker rahim seperti ini. Semua ini salahmu. Akibat kamu suruh Aisyah hamil terus. Aisyah jadi seperti ini. Jika kau tak mampu menjaganya, pulangkan saja Aisyah kepada Bapak. Biar Bapak yang merawatnya. Bapak menelponku dengan nada suara tinggi sepertinya ia marah. Maaf Pak, tapi ini semua bukan salahku. Ini takdir. Ucapku membela diri. Jangan salahkan takdir. Itu semua tak akan terjadi kalau kamu bisa bersikap baik kepada istrimu. Jika kamu tak mau mengembalikan Aisyah kepada bapak, bapak yang akan menjemputnya pulang. Ancam bapak. Aisyah tak bisa saya pulangkan, Pak, karena ia sedang hamil. Aisyah masih menjadi istri saya, jadi saya berhak atas dirinya. Maafkan saya, Pak, jika berbicara seperti ini. Tapi saya sudah cukup sabar selama ini. Saya selalu disalahkan atas semua yang menimpa Aisyah. Bapak selalu mencari cara agar kami berpisah, tapi untuk kali ini saya tak akan biarkan Bapak memisahkan kami. Dadaku bergemuruh. Bibirku bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Untunglah hanya di telepon. Mungkin jika harus berhadapan langsung aku tak akan berani. Bukan maksudku untuk melawan orang tua, tapi aku hanya ingin mengungkapkan semua isi hatiku kepada Bapak. Kamu ini ya memang menantu tak berguna. Nyesel saya menerimamu sebagai... Aku tak ingin berdebat dengan Bapak, akhirnya ku matikan saluran telepon itu. Kupotong ucapan Bapak yang ku tahu akhirnya pasti akan membuat kita semakin emosi. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Aku segera mengangkatnya, tak perlu melihat siapa yang menelpon. Sudah pasti ini bapak, yang tak terima teleponnya ku matikan. Apalagi sih pak, ucapku dengan nada kesal. Pak, emang gue bapak lu, ini gue Roni. Nah pada lu sewot gitu. Lu Ron, biasa ribut sama mertua. Ampun, hari gini masih ribut aja. Mendingan lu ikut gue dah. Kemana Ron? Udah ikut aja. Ajak sekalian istri sama anak lu buat teman ngobrol istri gue. Gue kirim ya alamatnya. Nanti lu langsung OTW gak pakai lama. Oke dah. Tahu aja gue lagi suntuk di rumah. Langsung OTW nih gue. Tunggu ya. Aku segera bersiap. Ku ajak Aisyah untuk pergi bersamaku. Untunglah ia mau. Tak apalah sekali-kali ku ajak ia keluar rumah. Sesampainya di lokasi, ternyata itu sebuah masjid. Mau apa Roni mengajakku pergi ke masjid? Halo bro, gue udah sampai di alamat yang lu kasih nih. Gue di depan masjid. Aku menelpon Roni dengan menengok kanan dan kiri, mencari sesosok pria tinggi besar, kulit sawo matang, berambut ikal berwarna hitam, beralis tebal dengan bewoknya yang khas. Mirip sekali aktor India. Berbanding terbalik denganku yang berkulit putih bermata sipit seperti orang Korea, banyak yang bilang sih gitu. Oke bro, tunggu gue ke situ. Tak lama kemudian Roni datang bersama istri dan anaknya. Ayo bro, kita masuk, ucap Roni dengan menepuk pundakku. Masuk kemana? Tanyaku bingung. Ke dalam masjid lah, pakai tanya. Roni menarikku dengan segera. Loh, bukannya kita mau liburan? Langkahku terhenti. Masih tak mengerti apa yang akan Roni lakukan di masjid ini. Waktu sholat duhur kan masih lama. Iya, kita mau liburan rohani dulu. Liburan rohani? Emangnya ada? Aku baru mendengarnya. Apa sih maksud lu? Gue nggak paham. Ucapku dengan wajah tak dapat diartikan. Udah masuk aja dulu, nanti juga lu tahu. Roni merangkul bahuku, memaksaku memasuki aula masjid. Aku yang sedang menggendong kakak Adam tak bisa menolak ajakannya. Sedangkan istri Roni menggandeng Aisyah untuk mengikutinya. Untunglah Dede Azam tak rewel saat diajak pergi keluar. Ia terlelap di gendongan Aisyah. Roni mengajakku duduk bersama orang-orang tak kukenal. Kami di barisan laki-laki, sedangkan Aisyah dan istri Roni ada di barisan wanita. Kita dengerin kajian dari Ustadz Abu Riyadi Nurholis Majid LC dulu. Cas, hati biar tenang. Ini namanya liburan rohani. Bisik Roni di telingaku. Entah mengapa, aku tak menolak saat diajak duduk di sini. Untunglah aku memakai pakaian yang rapi. Jadi tidak salah kostum saat ikut kajian ini. Nih, dengerin ya, nasihat untuk para suami. Istrimu adalah wanita yang mengandung keturunanmu 9 bulan dari anak ke anak berikutnya. Lelah di atas lelah badannya. Ia pula yang lebih telaten merawat anak-anakmu sampai usia dewasa. Ia pula yang melayani biologismu dengan halal dan tulus. Ia pula yang merawat isi rumahmu dan menjaganya. Masakan yang nikmat adalah masakan istrimu. Ia mendampingimu di kala suka maupun duka. Ia merawatmu dengan tulus di kala sakitmu. Ia akan tetap mendampingimu walau engkau sudah tua renta dan sakit-sakitan.
Mungkin terkadang ketaatan istrimu kepadamu lebih besar daripada taatnya anak-anakmu kepadamu. Wahai suami yang soleh, jangan sampai engkau tidak penuhi hak dia sebagai istri. Jangan engkau sia-siakan dia. Jika ada waktu senggang yang sebenarnya dapat digunakan untuk ikut membantu pekerjaan rumah tangga atau ikut merawat anak-anakmu, maka lakukanlah. Ajak dia bersenda gurau dengan mesra atas kebaikannya padamu, agar terpupuk kasih sayangnya kepadamu. Jangan engkau buang waktumu hanya untuk ber-WA ria, main game, nonton film, atau malah keluyuran malam gak jelas tujuan. Innalillah. Jangan sekali-kali engkau cela masakannya. Jangan pula engkau pukul dia sesuka hatimu. Berbuatlah baik kepada mereka sebagaimana junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum linisaihim rawahut Turmudi. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik terhadap perempuan-perempuan mereka sendiri. Semoga kita bisa berbuat baik kepada kaum Hawa. Dengan ini insya Allah akan mudah bagi kita mengarahkan dan mendidiknya kepada jalan yang baik dan benar. Kemudian suami yang soleh adalah yang memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, memenuhi nafkah istri, memenuhi hak-hak istri, tidak menzolimi istri, lemah lembut serta pemaaf. Kesaksian istri menunjukkan akhlak sejati dari seorang suami. Suami yang bersikap buruk kepada istrinya, maka hakikat akhlaknya adalah buruk walaupun kepada orang lain dia bersikap baik. Barakallahu fikum. Setelah mendengarkan ceramah ini, aku merasa ustadz ini sedang menyinggungku. Mengapa isi ceramahnya seakan memojokkanku? Gimana, udah kesentil belum hati lu bro? Bagus kan isi ceramahnya tentang suami soleh yang memuliakan istri. Makanya gue lu ajak ke sini biar lu denger sendiri dari ustadznya langsung. Kalau gue yang nasihatin kan lu gak pernah mau dengerin. Malah gue dianggap sok tahu. Setelah selesai mendengarkan ceramah, aku segera mengajak Aisyah pulang. Aku malu. Aku butuh waktu untuk merenungkan semua kesalahanku. Apakah aku sejahat itu sebagai seorang suami? Apakah aku suami egois? Bro, mau kemana bro? Katanya mau liburan bareng. Ayolah, jangan marah. Gue lakuin semua ini demi lu juga. Biar lu gak salah jalan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat atau lu akan menyesal. Roni mengejarku sampai di tempat parkiran mobil. Diam lu, jangan ikut campur urusan rumah tangga gue, teriakku kepada Roni. Aisyah, ayo kita pulang. Aku menggandeng tangan Aisyah agar segera masuk ke dalam mobil. Akmal, sudah cukup ya gue beri peringatan kepada lu. Dari cara halus sampai cara kasar. Selama ini gue udah sabar menghadapi sikap lu yang udah keterlaluan sama Aisyah. Sekarang gue udah gak mau berbaik hati lagi sama lu. Lakuin apa yang mau lu lakuin. Gue udah gak peduli. Tapi ingat, kalau sampai lu nyakitin Aisyah lagi, lu berurusan sama gue. Roni menarik kerah bajuku dan bersiap melayangkan bogem mentah ke wajahku. Namun aku berhasil menangkap kepalan tangannya dan segera menangkisnya. Lu kenapa peduli banget sama Aisyah? Suka lu sama istri gue, hah? Ucapku dengan mendorong bahunya. Aku semakin curiga kepada Roni. Mengapa ia sepeduli itu kepada Aisyah kalau bukan ada apa-apanya? Iya, gue suka sama Aisyah. Gue cinta sama istri lu, puas lu. Ucapan Roni bagaikan sambaran petir. Seketika tubuhku bergetar hebat. Mataku memerah. Tak terima dengan apa yang baru saja Roni ucapkan. Bisa-bisanya dia mengungkapkan perasaan di hadapan kami semua. Tak berpikirkah ucapannya akan menyakiti hatiku juga istrinya? Di sisi lain terlihat istri Roni meneteskan air mata dan Aisyah terpaku menatap kami. Roni, awas kau. Bogem mentah siap melayang ke arah wajahnya.